Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ramadan ini ibarat tamu yang mulia yang membawa begitu banyak kebaikan, sehingga tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa menyambut tamu yang mulia. Dengan begitu banyak persiapan, apa yang mesti kita persiapkan dalam menyambut Ramadan ini? Yang pertama, mengawali Ramadan ini, marilah kita membersihkan hati. Kita memahami bahwa tujuan kita berRamadan adalah satu, hanya menggapai takwa. Namun, di mana letak ketakwaan itu? Nabi menunjuk dadanya sebanyak 3 kali dan mengatakan takwa hauna. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Bahwa ketakwaan itu letaknya di hati. Maka salah satu persiapan kita dalam menyambut Ramadan adalah membersihkan hati kita, karena hati inilah adalah hal yang terpenting dari seluruh anggota tubuh. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di dalam sebuah tubuh ada segumpal daging mudghah. Jika ia baik, maka baik seluruh jasadnya. Namun apabila ia buruk, maka buruk semualah jasadnya. Dan itu bernama hati. Begitu juga dengan amalan. Segala amalan harus bermulai dari niat. Betapa banyak amalan kecil namun besar nilainya di hadapan Allah karena niatnya, dan betapa banyak amalan besar namun kecil nilainya di hadapan Allah karena niatnya. Sehingga salah satu hal terpenting yang penting kita benahi adalah hati. Bahkan di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar melihat rupa dan fisik kalian. Inilah adalah yang terkadang kita lupakan. Kita sibuk mempercantik diri, memperindah penampilan, namun kita lalai dalam memperbaiki hati. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amalan kalian. Sehingga yang perlu kita perhatikan bukan sekadar jumlah amalannya, akan tetapi kualitasnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa yang paling banyak amalannya. Karena apalah arti dari amalan yang banyak, namun bagi Allah amalan kita tidak berkualitas. Ibarat kita mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat yang banyak, namun tidak memperhatikan tumaninahnya. Dengan Ramadan ini kita ditarbiyah untuk membersihkan hati kita. Sebagaimana makna dari kata Ramadan, romat berarti pembakaran. Namun apakah yang dibakar itu? Yang dibakar adalah sifat nafsiyah, yaitu ego, sifat merasa paling baik, sifat merasa paling benar, sifat merasa paling tinggi, dan bentuk-bentuk penyakit hati lainnya. Yang kedua, kita mengawali Ramadan ini dengan berbekal ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dengan berbekal ilmu kita menjalankan amalan ibadah Ramadan ini, maka tentunya akan menjadi salah satu bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan berbekal ilmu kita mengetahui hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa kita, amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan, dan waktu-waktu afdalnya mengerjakan sebuah ibadah. Yang ketiga, marilah kita mengawali Ramadan ini dengan sebuah perencanaan ibadah. Kita mengevaluasi ibadah Ramadan kita yang lalu. Berapa banyak bacaan Al-Quran kita? Bagaimana qiyamul lail kita? Bagaimana sedekah kita? Sehingga sebuah perencanaan ibadah kita bisa meningkatkan amalan ibadah kita. Semoga lebih baik dari tahun lalu, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Begitu banyak saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, namun tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Kita berdoa semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, diampuni segala dosa kita dan mendapatkan pertolongan takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah saya ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.